Akhirnya ketemu juga Korean barbecue yang beneran pakai hanwoo beef. Kalau di tempat lain kan biasanya impor, tapi bukan dari yang Korea. Tapi kalau ini beneran didatengin langsung dari Korea dan penyimpanannya khusus. Ini tuh termasuk Korean restoran yang hidden gem guys, karena letaknya di tengah-tengah lapangan golf. Nah, buat ke Hwangjae Korean restorannya kita tuh naik bagi car. Sambil di perjalanan lihat pemandangan lapangan golf. Kesannya kayak mewah gitu. Seru banget. Kasih Pak. Yeay, udah sampai. Nah, ini dia Hwangjae Korean Restaurant. Nah, ownernya sendiri asli Korea dan dagingnya pakai hanwoo beef. Seniat itu mereka. Ternyata masuk ke dalamnya mewah banget guys. Dan dari dalam kalian tuh bisa lihat pemandangan lapangan golfnya. Terus kalau pas sunset cantik banget. Nah, ini menu-menu Koreanya persis banget kayak yang Mimin cobain di Korea yang langsung guys. Menunya ada 73 plus Korean food authentic. Ini namanya dolsot bibimbap yang disajiin langsung di atas hot stone. Makan cabai hijau. Cabai hijaunya aja dari Korea guys. Kres. Beda dari cabai hijau lokal. Nah, dakbal di sini udah disajiin sama jumokbap. Cekernya empuk, lembut, gendut-gendut. Terus jumokbapnya nasinya tuh pulen. Dan ada seaweednya yang bikin makin gurih guys. Untuk dagingnya yang paling best seller tuh bagian galbi. Dan ini 100% hanwoo beef ya. Tuh kelihatan kan? Makan pakai kimchi dan di wrap kayak gini guys. Dengar ini sayurannya kres-kres. Dan emang beda ya kalau pakai hanwoo beef. Serat dagingnya lebih berasa tapi juga tetap lembut. Ini juga harus kalian coba guys. Wang galbi tang. Kuahnya ngaldu, mild tapi juga gurih. Terus galbinya dapat segede-gede ini. Dapat 2 potong lagi. Empuk banget tanpa perlawanan. Daging dan lemaknya tebel. Dan yang paling Mimin seneng bangcannya tuh banyak. Perfect banget sih semua Korean food di sini. Setelah lihat video ini langsung samperin ya. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys namanya Seoulsop. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya. Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Cobain makanan Korea yang pernah viral di Indonesia, tapi Mimin cobanya di Koreanya langsung guys. Makan ceker tanpa tulang asli di Korea guys. Kalau mau cari ceker tanpa tulang, di sini tempatnya Taesong Golbeng Singsa. Bedanya sama di Indo, di sini tuh cekernya bener-bener gendut-gendut guys, kenyal-kenyal kayak full kolagen gitu. Disajiinnya di atas hot plate dan bumbu merahnya ini medok pedes. Kalau tteokbokki sih kayak sama aja ya guys kayak di Indo, cuman yang enak di sini tuh bisa pakai babi dan bisa minum soju juga. Di Indo gimana ya yang bisa kayak gini? Mimin juga cobain daecang alias usus sapi. Bedanya sama Indo, ususnya pas dipanggang tuh tetap gendut ya. Walaupun agak alot sih kulitnya. Hayo, siapa yang inget Korean garlic bread? Akhirnya bisa cobain di Koreanya langsung. Dipanggangnya tuh dadakan. Panas. Panas. Tuh krim di tengahnya tuh lebih banyak ya guys. Tapi rasanya biasa aja sih, nothing special. Nah dulu bingsu tuh juga hits banget di Indo. Mimin cobain yang paling famous namanya sulbi. Secara potongan buah mereka emang lebih fresh dan gede-gede ya. Untuk rasanya ya sama aja sih guys kayak bingsu-bingsu Korea yang ada di Indonesia. Masuk ke per saltbreadan ada Jayondo. Yang ini tipe saltbreadnya tuh asin, buttery, dan airy. Kalau mau yang lebih crusty ada punyanya Soha Sapon. Saltbread yang terkenal di Indo sih bisa diadu loh guys sama kedua saltbread ini. Untuk kopi-kopi di Korea, Mimin akuin sih mereka tuh jago banget soal perkopian. Mau ngopi dimanapun selalu enak. Bahkan meskipun dikasih gimmick-gimmick boneka lucu kayak gini, cafe latte-nya selalu juara. Kafenya pun another level guys. Ini Mimin nyamperin cafe namanya Sangguk. Mereka kalau bikin cafe tuh cozy banget walaupun kecil ya. Di atas tuh kalian bisa nikmatin pemandangan Hanok Village kayak gini loh. Suasananya sepi, syahdu, tenang, dan yang penting cafe latte-nya ini ya ampun enak banget guys. Kalau Mimin punya rejeki, Mimin janji bakalan ke Korea lagi. Makan kaki sapi utuh berujung siap. Saking gedenya sampai jatuh dong. Ya ampun sayang banget. Mimin ngajakin adik Mimin ke soto jadul Gragot Hajianto ini nih. Wih antreannya panjang bener. Emang pas banget lagi makan siang sih. Di sini tuh sotonya cuma pakai kaki sapi. Tuh stok kakinya melimpah dan jumbo-jumbo banget ya. Kaki kanan semua, udah mini pedi, tatonya udah hilang.
Ah, bisa aja sih abangnya. Emang bisa ya bedain kaki kanan dan kaki kirinya sapi? Nah, kuahnya tuh bisa bening atau pakai susu kayak gini. Dikasih potongan kentang, tomat, kecap, dan gak lupa emping. Terakhir disiramin kuah kaldunya. Lihat deh, ukuran kaki sapinya ini bener-bener raksasa banget. Teksturnya empuk, super lembut. Dinamain gragot tuh ya karena digrogot-grogotin gini loh tulangnya. Bener-bener segampang itu dong diprotolin. Gigilnya kenyal-kenyal, lembut pol. Ada Mimin aja yang giginya belum genep, gampang banget tuh makannya. Jangan lupa dong makannya pakai nasi. Nah, yang kuah susu ini tuh rasanya lebih manis ya, dan ada gurih creamy-nya gitu. Jadi mirip sop Betawi. Kaki sapi di sini emang the best ya, nggak bau amis, dan yang penting nggak bau kaki juga. Yuk guys, cobain. Wah, gede banget ya guys. Kita belah. Wah, ini tuh masih anget loh. Wah, Ini tuh toko kue oleh-oleh di Bandung yang paling quiet. ornamennya vintage dan Bandung nostalgic banget. Namanya kue oleh-oleh warisan. Yuk kita masuk guys. Baru masuk aja udah berasa ya aura jadulnya. Dan ini tuh wangi banget loh guys. Kita bisa lihat pembuatannya di sini. Bener-bener seruangan tuh harum wangi khas baking kue gitu. Karena mereka tuh bikin marmer cake-nya langsung di tempat guys. Dipastiin kita nerimanya tuh dalam keadaan panas, fresh from the oven. Dan ini produksinya sampai ratusan loyang loh per hari. Bayangin aja deh bawa pulang oleh-oleh tapi masih dalam keadaan anget-anget. Marmer cake tuh emang kue jadul, warisan turun temurun. Tapi kalau di sini udah di elevate ya rasanya. Ditambahin topping dan salted cream homemade. Selain beli utuh buat oleh-oleh, kalian juga bisa makan di sini per slice guys kayak gini tuh. Parah sih, kue ini tuh enak banget. Nah, yang ini varian pandan keju dan mereka paduinnya pakai slice rikaya guys. Salted creamnya ini creamy, wangi, dan gurih guys. Gak nyangka Mimin bisa makan kue sejadul marmer cake tapi seenak ini. Marmer cake-nya tuh buttery, soft, perpaduannya sempurna 10/10. Nilai plusnya lagi, packagingnya tuh cantik banget ya kalau mau dibawa buat oleh-oleh. Terus masih anget loh. Ini aromanya wangi banget, butternya berasa. Bukan tipikal yang spongy, dia tuh padat tapi juga lembut guys. Pokoknya berasa banget lah jadulnya. Ini tuh marmer cake terbaik yang pernah Mimin cobain guys. Pantesan aja ya aroma butternya keluar. Mereka aja pakai Wisman loh. Emang pilihan yang tepat ya kalau dari Bandung bawa marmer cake dari kue oleh-oleh warisan ini. Makasih. Terus borong yang banyak buat oleh-oleh. Ada salju guys di Surabaya. Seru banget ngerayain Natal dan bisa turun salju. Dan cuman misi aja yang bisa ngewujudin semuanya, jadi bisa ngerasain serunya Christmas. Jadi Mimi tuh lagi ada di Misi Christmas Winter Wonderland. Eventnya seru banget, ada panggung segede ini dan bisa dengerin lagu-lagu Christmas. Dan yang paling menarik perhatian ada snowdrop ala Christmas di winter season gitu. Salju beneran ada dong. Wah, asik banget bisa main salju bareng bocil-bocil dan Santa Claus. Santa Clausnya nggak datang dengan tangan kosong loh, tapi dia juga bawa candy dan coklat untuk anak-anak. Pokoknya impian bocil pas Natal semuanya terwujud di sini guys. Bisa bikin video ala-ala kayak gini gratis. Dan pastinya banyak promo ya, kayak tumbler Misye ini yang diskon sampai 75%. Terus kalian juga bisa nyobain menu-menu baru dari Misye, toffee series. Ada toffee boba sundae, toffee milk tea ice cream, dan toffee choco egg pudding. Enak-enak banget loh minuman di series toffee ini. Dan kalau kalian bundling menu toffee series, bisa dapetin lucky bag free. Lucu banget kan, berasa dapat hadiah dari Santa. Isinya gantungan HP atau kalian bisa dapetin topi Santa juga. Happy banget deh Mimin di Misye Christmas. Semoga tahun depan ada Misye Christmas yang lebih seru. Selamat Natal ya buat semua. POV bakso yang baru aja mateng. Tuh mekar-mekar gitu guys baksonya. Keriting, riwil, dan ukurannya tuh lebih gede daripada bogeman tangan. Kantor Pusura ini tuh lokasinya di Jalan Yosudarso, Surabaya ya. Sepanci ini isinya full bakso ngriwil yang gede-gede guys ukurannya. Kuahnya tuh keruh, berkaldu, dan kalau kalian lihat di kuahnya tuh ada taburan bawang putih gorengnya gitu guys. Kebayang kan segurih apa nanti kuahnya. Jadi tipe baksonya tuh yang comforting ya. Tuh ada varian tetelan yang gede-gede juga guys. Apalagi sekarang musim hujan, jadi cocok banget kalau makan bakso bal-balan. Terus yang Mimin suka, bakso mereka tuh udah include sama bihun biru dan sayur. Cobain bakso alusnya doang tanpa apapun udah enak banget guys. Apalagi kalau Mimin tambahin 1 sendok sambal full. Jujur ini bakso uratnya tuh bener-bener ngurat banget loh, padet dan berdaging banget. Yang ini bakso mercon guys, sampai cabenya offside gitu. Kelihatan kan warnanya merah karena emang berdaging banget. Kalau yang ini bakso isi telur, sampai kaget guys, telur ayam bisa segede ini.
Kalian juga bisa banget nih brutalin pakai saus merah, kecap, dan sambal yang banyak. Kalau pesan yang bakso urat jumbo bener-bener gede banget guys, lebih gede daripada bogeman tangan. Dan lagi-lagi ini isinya telur puyuh. Kalian yang penasaran buruan deh ke bakso bal-balan sekarang. Roti banjir viral Bandung ini udah ada di Jakarta loh guys. Guys, Drang Baker udah buka di negara Blok M. Sakit. Mimin se-excited itu sampai jatuh. Yang di Blok M ini tempat dine-innya luas dan nyaman. Bakernya pada disekolahin sampai ke Jepang. Jadi resep dan tekniknya ini asli dari Jepang guys. Pastinya semua roti disajiin fresh. Dan kalau ada sisa roti, pas malam biasanya Drang Baker bagi-bagi roti di jalanan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi nggak ada sisa-sisa roti yang terbuang sia-sia. Tuh bisa lumer banjir kayak gini loh rotinya. Sesuai namanya, Nutellanya ngebom banget. Lanjut yang ini Greek yogurt cheesecake. Di atasnya caramelized. Dan karena ini pakai Greek yogurt, jadi ada asam-asamnya gitu. Ngeblend banget dipaduin cheese-nya yang lumer. Yang lumer-lumer lagi nih ada bus melting cake. Satisfying banget ya, pasti sendok, creamy, lembut. Dan semua tipe dessert di Drang Baker ini tuh nggak terlalu manis ya guys. Yang ini Hokkaido toast butter melting. Tuh lihat deh betapa creamy-nya. Terus di atasnya caramelized. Rotinya lembut, super buttery. Padahal bikinnya tuh tanpa pengawet dan tanpa pelembut. Bahan-bahannya impor punya guys. Jadi nggak heran kalau emang seenak itu. Ternyata Drang Baker juga bawa menu barunya guys, poloban tiramisu. Bedanya sama poloban lain, di sini tuh diisiin ice cream yang super creamy dan tebal. Buat warga Jakarta yang udah nungguin Drang Baker, cus buruan samperin ke Blok M ya guys. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys.